Shalom saudara, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami sekali lagi mengucap syukur setiap pagi kami datang ke hadirat-Mu, ke hadapan-Mu. Kami tersungkur Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena pemeliharaan-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami ini, kami datang mendekat kepadamu Tuhan. Sepanjang hari ini kiranya Engkau terus tuntun kami, Engkau terus pimpin kami. Dengan hikmat-Mu ini Tuhan, menyertai langkah hidup kami Tuhan. Dan Bapa, taruh firman-Mu ini, hikmat hari ini ke dalam hati kami. Dan Tuhan, beri Tuhan siram dan beri pertumbuhan akan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Agar firman-Mu ini terus berbuah di dalam hidup kami, menerangi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mau berkata-kata Tuhan, memuliakan nama-Mu. Pakai mulut bibir hamba ini untuk menceritakan kebaikan-Mu bagi setiap umat-Mu di channel Hikmat hari ini Tuhan. Hamba bersyukur, hamba berdoa, sembunyikan hamba-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan melalui hidup hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sudah hari Rabu tanggal 11, waktu begitu cepat ya bergerak. Maka itu teruslah saudara bertumbuh, teruslah mengejar kepribadian Tuhan, teruslah mengejar pengenalan akan Tuhan. Dan saya berdoa di dalam seluruh rutinitas aktivitas saudara terus bertumbuh mengasihi Tuhan ya. Setelah saudara bertumbuh mengasihi Tuhan, ayo kita melangkah melayani Tuhan. Ya saudara, saya ingatkan kembali channel Hikmat hari ini. Kita hanya ada di hari Senin sampai hari Sabtu, di luar tanggal merah dan hari Minggu ya. Jadi tanggal merah kita tidak ada recording ya. Jadi saudara nanti bisa ikuti channel ini, karena channel ini saya percaya pasti akan memberkati saudara ya. Saya bacakan dulu hikmat hari ini yang diambil daripada Amsal 11 ayat 5 sampai 6. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jadi saudara, Amsal pas ayat 5 ini menerangkan kepada kita adanya jalan yang rata dan jalan yang terjal. Ya, kalau kita ingat di Perjanjian Lama juga ada orang saleh yang namanya Ayub. Ya, orang saleh dia dikatakan saleh karena memang kehidupan dia setiap hari dia selalu mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan. Ya, karena dia takut kalau anaknya itu berdosa terhadap Tuhan ya. Nah, jalan orang terjal, jalan rata dan jalan orang terjal ini, jalan rata itu adalah jalannya orang saleh, diratakan oleh kebenarannya. Jadi karena dia hidup benar, Ayub ya, walaupun memang karena iblis meminta ya, makanya Tuhan mengizinkan karena permintaan dari iblis, sehingga tapi di akhirnya kita tahu Ayub sendiri diberkati Tuhan bahkan 2 kali lebih daripada apa yang dia peroleh sebelum dia mengalami masa kesukaran itu, yaitu Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobainya karena permintaan iblis.
ya, tapi Tuhan pesan jangan kamu ambil nyawanya, ya. Hidup mati ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang dapat merebutnya, ya. Karena Tuhanlah yang berkuasa, karena Dialah pencipta. Amin. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya, saudara. Makanya dari kemarin-kemarin, dari Amsal 1 sampai Amsal kesekian, itu selalu mendorong saudara dan saya untuk mengejar Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk hidup benar, untuk hidup takut akan Tuhan, mengejar hikmat. Kemudian setelah itu di pertengahan itu adalah untuk kita hidup dari dalam kita itu kita perbaiki, untuk kita mendengar didikan, mendengar teguran untuk menjadi orang berhikmat, ya. Nah, kemudian di ayat 10-11 ini Amsal memperlihatkan kepada kita apa akibatnya dari itu, ya. Jadi kalau kita sudah mengejar hidup benar, hidup takut akan Tuhan, maka kita pasti akan diperbaiki dari dalam, ya. Roh Kudus akan memperbaiki kita dari dalam. Ketika kita sudah siap untuk dibentuk, maka kita akan diperbaiki dari dalam. Jadi ketika kita berjalan, ketika ada kesulitan, ya, kita itu dipagari oleh Roh Kudus, ya. Kebenaran hidup kita itu dibenarkan oleh Tuhan, sehingga apa yang kita alami itu selalu ada pertolongan, selalu ada jawaban, ya. Karena Tuhan menyertai langkah hidup saudara dan saya. Amin. Pilih hidup orang saleh, pilih hidup orang benar, ya. Jangan pilih orang fasik, ya. Kemudian ayat 6, balik lagi yang kemarin, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, ya. Orang jujur dia pasti hidup benar. Putih katakan putih, hitam yang katakan hitam. Dia tidak akan dibalik-balik, saudara, ya. Dan dia juga tidak akan ragu-ragu untuk menyatakan imannya di hadapan orang lain, iman percayanya kepada Tuhan di hadapan orang lain, ya. Orang yang seperti ini, kata Tuhan Yesus, Tuhan juga akan mengakui dia di hadapan Bapanya di surga, ya. Betapa mulianya, betapa berharganya hidup kita, ya, ketika Tuhan Yesus mengakui kita di hadapan Bapa di surga, ya. Saudara, tempuh, kejar kehidupan jalan orang jujur, ya, supaya oleh kebenaran di dalam hidup kita itu, ya, kita terus hidup kita terus dibawa naik, ya. Jangan pilih menjadi jalan pengkhianat, karena pengkhianat itu tertangkap oleh hawa nafsunya, ya. Pengkhianat dia menghalalkan segala cara ditempuhnya, sikut orang, makan orang, ya. Dia mengkhianati kepercayaan orang, maka dia akan tertangkap sendiri oleh hawa nafsunya, ya. Saudara, memang kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ya, kadang itu kita berhadapan dengan hal-hal yang terbalik, ya. Tapi saudara, firman Tuhan itu berkata, saudara jangan lihat apa yang ada sekarang. Jangan sampai timbul iri hati di dalam hidup kita. Ya, jaga. Ya, orang lain yang tidak mengenal Tuhan, kalau kita lihat mereka diberkati, ya sudah, itu memang berkatnya Tuhan kasih ke mereka. Untuk apa, saudara? Untuk memberkati hidup orang benar, ya. Kekayaan orang fasik itu disediakan untuk orang benar, ya. Itu ada di Mazmur berapa saya lupa, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari daripada hikmat hari ini, ya? Kesimpulannya, ya, praktis untuk kita mengerti, ya, bahwa Amsal 11 ayat 5-6 ini ada hukum sebab akibat daripada moral, ya. Kita pilih orang saleh, maka kehidupan orang saleh itu jalan hidupnya itu dibenarkan oleh kehidupannya, ya. Ketika orang jujur, kita pilih hidup jujur, maka kejujuran kita itu akan melepaskan kita, kebenaran itu akan melepaskan kita dari hal-hal yang akan timbul di kemudian hari. Ya, kita sering mengira bahwa kesuksesan itu ditentukan oleh faktor eksternal, ya. Ternyata seperti koneksi misalnya, atau keberuntungan seseorang, atau kita melihat orang fasik diberkati. Ternyata Amsal menegaskan bahwa
eh, karakter internal lah dari kita itu, dari orang tersebut yang hidup benar, hidup saleh, hidup jujur, itulah yang sebenarnya menjadi penentu arah yang kuat. Jika saudara menabur kejujuran hari ini, saudara akan menuai, saudara akan membangun jalan yang rata di kemudian hari, ya. Jika saudara menabur kecurangan, maka sebenarnya yang sedang saudara akan hadapi di kemudian hari itu adalah jebakan, ya, untuk diri saudara sendiri, ya. Nah, sekarang saudara mau pilih yang mana? Itu pilihan ada di tangan kita, ya. Maka itu saya terus mendorong saudara, channel Hikmat hari ini terus mendorong saudara untuk terus hidup mengandalkan Tuhan, untuk terus hidup. Ayo perbaiki, ayo kita sama-sama ambil komitmen, ya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, dengan menjauhi dosa, dengan menjauhi hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ayo, saudara, mari kita akui Tuhan, karena Dialah yang besar, karena hanya Dialah Allah, tiada yang lain. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan berkat atas bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Bapa, kami berdoa Tuhan, Kau lalukan kekelaman dari atas bangsa kami. Kan Tuhan, kami berdoa mata-Mu tertuju atas bangsa kami. Biarlah terbit kemuliaan-Mu bersinar, terpancar melalui bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi anak panah-Mu Tuhan. Bangsa kami ini Engkau utus untuk memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung bumi Tuhan. Bapa, kami berdoa berkati bangsa kami di tengah gejolak, di tengah ketidakpastian ini. Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke provinsi Tuhan, ke Kabupaten 32. Mereka semua dipenuhi roh takut akan Tuhan. Mereka dipenuhi hikmat daripada Allah Roh Kudus untuk memimpin daerah masing-masing, untuk memimpin supaya setiap daerah mereka diberkati dan dicukupi, sehingga setiap gejolak tidak ada yang timbul. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, dan lepaskan berkat atas bangsa kami ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan.
Engkau adalah Allah penolongku. Engkaulah Tuhanku yang menopang aku. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Engkau tidak akan membiarkan kami terjatuh. Oh, dengan rela hati kami mempersembahkan korban syukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur dan bersemangat sembah Engkau baik. Engkau pasti melepaskan kami dari segala kesesakan kami. Sebab matamu, sebab rohmu menyertai langkah hidup kami. Oh Yesus Tuhan, ya dengarkanlah doa kami. Oh Tuhan, berilah telinga kepada ucapan kami ini. Yesus, terimalah sembah kami, terimalah puja syukur kami. Oh Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Engkau yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi saudara katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat-saat pagi yang indah ini Engkau berikan bagi hidup kami. Kau curahkan rohmu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa Engkau menyertai setiap langkah hidup anak-anak-Mu. Channel Iman hari ini, mereka Engkau Tuhan pimpin, Engkau berkati pekerjaan, Engkau berkati usaha, Engkau berkati studi anak-anak-Mu ini, dan Engkau berkati keluarga anak-anak-Mu ini. Setiap masalah hamba perkatakan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keterikatan hamba perkatakan sekarang juga terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu melalui kehidupan anak-anak-Mu ini, agar setiap anak-anak-Mu membawa terang, membawa garam, hidupnya menggarami orang di sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus mengasihi saudara.